hari ini kita bersama Ketua Kelompok Pelestari Mangrove dan Lingkungan Banyuurip, ya, alamat TPI Sungai Proyek Desa Banyuurip, Kecamatan Ujung Bangka, Kabupaten Gresik, bersama Bapak Abdul Mukmin. Baik, teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa kondisi lingkungan ya kelamaan ya semakin lama tidak kemudian mengalami perbaikan. Jadi dengan kondisi seperti ini ya tentunya berdampak ya terhadap aktivitas nelayan, terutama dalam hal ini adalah kerang hijau yang ada di Banyuurip. Jadi kita kesini dalam rangka untuk sharing ya, menggali lebih dalam tentang kehidupan dari kerang hijau yang ada di Banyuurip, seperti apa, bagaimana, terus masalahnya apa. Pada hari ini kita langsung bisa bertanya ya Pak, bertanya. Mudah-mudahan dari sharing ini kita dapat maklumat baru, sehingga kajian-kajian tentang lingkungan tidak hanya berhenti pada kelompok nelayan, kelompok lingkungan saja, tetapi kemudian bisa ditransferkan ke semua elemen masyarakat. Ini harapannya seperti itu Pak. Jika masyarakat lebih tercerahkan bagaimana memperlakukan lingkungan itu dengan baik, sehingga biota-biota yang hidup di perairan, terutama dalam hal ini ada laut, bisa dikondisikan ya, sebagaimana mestinya. Baik, ini Pak mau sharing, Pak mau tanya-tanya ini. Iya, boleh, silakan. Kalau sekarang di sini Pak yang terkait dengan kerang hijau, kondisinya sekarang bagaimana Pak? Apakah produksinya bertambah, menurun, atau bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Ya, perkenalkan, tadi nama saya Abdul Mukmin. Saya di sini sebagai kelompok pelestari mangrove dan lingkungan, dan itu dibikin oleh nelayan. Jadi dibentuk oleh rukun nelayan Tet Abu Ahmad Desa Banyuurip, dan rukun nelayan Desa Banyuurip sendiri terbentuk pada tahun 99, sehingga mengembangkan program-programnya sampai ke lingkungan. Nah, kelompok lingkungan ini yang kita ketuai itu berdiri tahun 2014 awal gitu. Awalnya memang kami yang diserai untuk membangun itu, tetapi lebih ke daerah pantai ya, terutama mangrove ya, termasuk kita juga orang nelayan, jadi ikut sejak dulu budidaya kerang hijau. Tetapi ini lebih fokus ke kerang hijau untuk saat ini, bahwa untuk saat ini kerang hijau, pembudidaya kerang hijau dari masyarakat sini itu luar biasa besar sekali. Jadi melebihi tahun-tahun yang sebelumnya. Itu bangunan bahan-bahannya loh. Iya, jadi bambu-bambu yang disiapkan kemarin itu sampai nggak ada lahan untuk menaruh bahan untuk bagan itu. Jadi luar biasa untuk tahun ini, banyak sekali. Diharapkan memang itu menjadi simpanan ya bagi kelompok nelayan, karena hanya tidak membutuhkan tenaga kerja banyak, tidak membutuhkan peralatan, jadi bisa melaut yang lain ya. Jadi makanya berkembang terus untuk kerang hijau yang ada di sini. Pak, kerang hijau itu sebagai sumber utama Pak pendapatan dari warga sini. Ya, kalau setiap harinya itu kan memang bukan hanya kerang hijau ya, karena memang mayoritas kalau nelayan sini itu penghasilannya kerang. Iya, kerang. Jadi mayoritas enggak seperti di tempat-tempat nelayan banyak yang ikan gitu kan. Tapi kalau untuk mencari kerang memang Banyuurip ya. Jadi penghasilan utama memang kerang. Tetapi kerang hijau adalah sebagai sampingan gitu. Sebenarnya awalnya itu menjadi satu sampingan, karena kalau kita mempunyai modal, kita bikin itu, kita masih bisa melaut yang lain. Kemudian kalau sudah waktu panen, kita panen gitu aja gitu. Jadi itu enaknya kita mempunyai anggaplah sebagai simpanan, karena untuk setiap harinya itu mencari kerangkanya.
Itu untuk benihnya, untuk start budidayanya mulai bulan apa Pak? Terus kemudian dipanen bulan apa? Kalau dulu beda dengan sekarang ya, karena memang pengalamannya sudah bertambah ya. Kalau dulu itu biasanya benih tumbuh itu ketika musim ombak. Musim ombak. Jadi banyak nelayan itu menyiapkan bahan itu sebelum ombak gitu. Jadi bulannya itu bulan 9, 10, 11, 12 itu kan mulai menyiapkan bahan, dikumpulkan, kemudian pada musim-musim ombak itu biasanya desain bahannya itu tadi yang mau ditancap itu tadi. Jadi didesain dulu di pinggir, kemudian nanti ombak habis selesai biasanya itu kan bulan-bulan Februari. Kalau ombaknya sudah mulai reda itu mulai berani pasang. Maret itu banyak sekali yang sudah pasang karena relatif ombaknya sudah berkurang sampai April. Tetapi kalau April biasanya itu benihnya itu mulai berkurang. Jadi bulan-bulan itulah kita pasang bagan itu dulu. Nah, seiring perkembangan pemahaman dari pengalaman itu tadi, ternyata bukan hanya bulan-bulan itu benih itu tumbuh, ternyata ada juga bulan Mei itu juga tumbuh juga. Makanya tetap bekas bagan-bagan yang ada di laut itu tetap dirawat Pak, walaupun laut terkena ombak kemudian hanyut, itu tetap mereka itu bisa memberikan tanda-tanda misalnya pelampung atau apa nanti ditangkap lagi. Dan itu pun untuk sulam itu enggak melihat bulan apa gitu kan, selalu di sekarang itu kadang bulan Mei juga ada yang pasang, kemudian Juni ada yang pasang, tetapi masih mayoritas pasangnya itu pada bulan-bulan selesai ombak gitu. Jadi bulan Maret, April itulah kebanyakan mereka mulai pasang mirip kerang hijau. Bicara kerang hijau ini kan beda dengan budidaya kayak ikan Pak ya. Kalau ikan itu kan kita cari benih gitu dari balai apa gitu, kita ambil bibit ya, kemudian kita masukkan ke lahan kan begitu. Kalau kerang hijau ini kan berbeda. Saya kemarin lihat di bagan itu kok bibit itu tiba-tiba kok bisa muncul dan menempel di bagan, itu bagaimana Pak? Atau memang sengaja ditempelkan begitu, atau dia ada bibit sendiri kemudian nempel secara alami gitu, atau bagaimana? Iya, kalau benih itu memang prosesnya sejak dulu itu sebenarnya ada spesies kerang hijau itu ada sejak dulu ada, karena dulu itu ada bagan-bagan itu apa bagan-bagan beranjang kalau orang sini bilang, melaut yang membuat bagan di tengah, kemudian dikasih jaring, dikasih lampu itu kan untuk ikan. Nah di situ ditempeli kerang-kerang hijau. Akhirnya dikembangkan oleh masyarakat khusus membuat bagan untuk kerang hijau gitu. Jadi kita membuat bagan itu kemudian benih datar secara alami. Jadi yang menempel begitu. Iya. Terkait ukuran Pak, apakah kerang hijau itu ukurannya itu berbeda antara yang di permukaan, tengah, dan bawah? Ini apakah ada perbedaan Pak? Ya. Untuk ukurannya? Ini kalau kita amati ya ternyata ketika kita habis pasang bagan itu tadi, nah kemudian ada benih, kayaknya antara yang bawah kemudian yang sampai atas itu kayaknya sama besarnya itu sama, artinya kayaknya nggak ada perbedaan antara yang dasar kemudian sampai di atas itu perkembangan besarnya kerang. Tetapi ada yang memang berbeda itu ketika kerang itu ada masalah. Kayak misalnya air pasang kemudian tumbuh juga. Tetapi ketika air surut itu kan ketinggal air. Otomatis kena panas. Iya, kena panas dan macam-macam lah. Nah itulah perkembangannya memang nggak sama. Yang mungkin yang membedakan itu yang paling atas sendiri. Iya. Itu yang mungkin dia kecil dibandingkan dengan yang lain. Kalau toh nanti di bawah kok bagian bawah itu ada yang kecil, itu memang nempelnya tumbuhnya itu nggak sama gitu.
baik terkait apa ini ya, limbah pencemaran yang mana Gresik ini kan adalah kota industri ya. Jadi beberapa referensi yang saya baca itu bahwa kerang hijau di daging itu diindikasikan terpapar logam berat ya tertentu, PPB, CU dan lain sebagainya. Cuma dia kan masih di bawah ambang batas. Kalau dari melihat referensi ini, apakah ini kan dari referensi yang saya baca seperti itu, apakah ada pengaruhnya terhadap kerang hijau yang ada sekarang, ukurannya, produktivitasnya begitu? Gimana Pak, kalau di lapangan? Iya, gini. Kalau dulu sebelum tahun 2010 kayaknya kita nggak mengalami kendala ya. Jadi kita pasang sudah dapat prediksi ya. Artinya gini, kita biaya berapa gitu, 3 juta misalnya. Itu biasanya dapat 5 sampai 3 sampai 5 ton. Itu sudah bisa diprediksi. Artinya apa? Perkembangan kerang itu nggak ada yang mati, kemudian misalnya nggak ada pasar, bisa kita ingu lebih besar gitu kan, jadi masih aman-aman aja. Nah, tetapi akhir-akhir ini banyak kendala sebenarnya, sering mengalami kematian. Kayak tahun ini itu luar biasa, kemarin itu lah habis pasang itu mestinya itu sudah ada yang bisa dipanen, tetapi kerang itu mati. Nah, masyarakat nelayan itu hanya bertanya kenapa ya, karena kita nggak ya sering sih kita laporkan karena itu terjadi mulai tahun 2010 ya, itu marak-maraknya mati gitu. Nah, itu sering kita laporkan ya terkait diteliti juga, tetapi masyarakat belum mendapat kepastian ya, ini karena limbah atau karena penyakit atau karena apa. Memang kalau saat-saat ini kayak ini juga nggak itu gitu, jadi banyak sekali kematian yang mestinya sudah panen itu nggak panen. Tapi ini butuh tahu penyebabnya, Nah, kemudian tahu solusinya gimana. iya, solusinya gimana, itu yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di sini. Kemudian yang kedua, di samping itu permasalahannya itu ada spesies baru itu. Oh, apa itu Pak? Jadi spesies baru ini selama ini saya hidup di laut, ya kecimpung di sana, itu nggak ada spesies kayak kerang hijau tapi hitam. Nah, itu ketika tumbuh di sana itu menguasai lahan sampai kerang hijau itu nggak ada gitu. Kalah bersaing, kompetitor gitu. Iya, kayaknya lahannya itu dikuasai kerang hitam itu. Nah, permasalahannya kerang itu nggak bisa besar, jadi nggak bisa dipanen kayak kerang hijau gitu. Nah, kalau sudah ditumbuhi itu nggak panen kita, karena memang nggak dipanen lah. Laku juga sih kerang hitam bisa dikonsumsi, tapi karena terlalu kecil jadi tidak dipanen oleh orang. Harganya sampai berapa Pak? Kalau yang kerang hitam tadi? Kalau kerang hitam itu mentah itu nggak laku lah. Tapi kalau dikupas sendiri kemudian dikupas itu harganya 10.000.